persis yaitu di sebelah utara dekat monumen. Disitulah terjadi perang Puputan. Itu dihancurkan oleh Belanda pada tanggal 28 April tahun 1908. Adanya museum ini, masyarakat jadi tahu sejarah Kerajaan Kelungkung. Puri Agung Kelungkung yang megah merupakan monumen masa lalu yang menjadi bukti tentang keberadaan Kerajaan Kelungkung dan menjadi saksi terjadinya Perang Puputan Kelungkung pada tahun 1908. Puri yang terletak di jantung kota Semarapura, Kabupaten Kelungkung, merupakan peninggalan sejarah yang syarat akan makna. Kini, dalam puri tersebut masih berdiri kokoh bangunan Balai Kertagosa, Balai Kambang, Gapura Pamedal, dan Kori Agung Kelungkung yang memiliki fungsi dan nilai tersendiri. Selain itu, terdapat satu keunikan lain yang dimiliki Puri Agung Kelungkung, yaitu gambaran seni lukis kamasan yang menghiasi atap-atap bangunan Balai Kertagosa dan Balai Kambang.
Puri Agung Klungkung didirikan oleh I Dewa Agung Jambe pada tahun 1686. I Dewa Agung Jambe merupakan raja pertama Kerajaan Klungkung. Kerajaan Klungkung sendiri merupakan kelanjutan dari dinasti Gelgel dan keturunan langsung dari Kerajaan Majapahit. Dalam kompleks Puri Agung Klungkung terdapat pula peninggalan bersejarah lainnya, yaitu Monumen Puputan dan Museum Semarajaya. Kedua bangunan tersebut didirikan untuk mengenang perlawanan suci Kerajaan Klungkung melawan penjajahan Belanda. Itu terjadi perlawanan yang sengit antara rakyat Klungkung melawan Belanda. Dalam peperangan ini, karena kita tidak balance dalam peperangan, maka terjadi banjir darah banyak, yaitu memakan korban, termasuk rakyat dan keluarga raja. Nah, untuk mengenang peristiwa pada waktu itu, maka pemerintah Kabupaten Klungkung telah membangun monumen yang namanya Monumen Puputan Klungkung. Maka dari itu setiap tanggal 28 April, yaitu pemerintah daerah Kabupaten Klungkung telah memperingati sebagai Hari Puputan. Menilik sejarahnya, Kerajaan Klungkung merupakan sebuah kerajaan penerus dinasti Kresna Kepakisan yang berkuasa di Gilgil. Pendiri Kerajaan Klungkung, I Dewa Agung Jambe, tak lain adalah anak dari Dalem Dimade yang terusir dari keraton Kerajaan Gilgil sebagai akibat dari pemberontakan yang dilakukan oleh I Gusti Agung Maruti. Bersama kedua putranya, I Dewa Manyun dan I Dewa Agung Jambe, Dalem Dimade meloloskan diri ke daerah Bangli dan mempersiapkan serangan balasan terhadap I Gusti Agung Maruti. Konflik di lingkungan Kerajaan Gilgil berhenti ketika I Dewa Agung Jambe yang merupakan putra Dalem Dimade berhasil merebut kembali kekuasaan Kerajaan Gilgil. I Dewa Agung Jambe telah mampu mengalahkan I Gusti Agung Maruti dan membuat I Gusti Agung Maruti terdesak dan akhirnya melarikan diri. Setelah peperangan berakhir dan kekuasaan Kerajaan Gilgil kembali ke tangan I Dewa Agung Jambe, ia lebih memilih pindah dan mendirikan keraton baru yang diberi nama Keraton Semarapura. Dengan berpindahnya Keraton Gilgil ke daerah Klungkung, pusat kekuasaan keturunan dinasti Kresna Kepakisan turut berpindah pula ke Keraton Semarapura yang telah menjadi ibu kota Kerajaan Klungkung. Dalam perkembangannya, Kerajaan Klungkung menjadi kerajaan yang paling tinggi di Pulau Bali. Namun, status yang diperoleh Kerajaan Klungkung tersebut sedikit demi sedikit mulai memudar beriringan dengan kedatangan bangsa Belanda di Pulau Bali. Pada tanggal 28 April 1908, terjadi peperangan suci yang dalam sejarah dikenal sebagai Perang Puputan Klungkung. Selain telah membunuh Raja Klungkung beserta pengikutnya dan menandai berakhirnya dinasti Sri Kresna Kepakisan, turut pula menghancurkan bangunan-bangunan di Keraton Semarapura. Reruntuhan bangunan Puri Dewa Agung Klungkung masih dapat terlihat hingga saat ini.
salah satu bangunan yang masih dapat dikunjungi sebagai kawasan jejak masa lalu ialah Balai Kertagosa. Bangunan ini didirikan bersamaan dengan bangunan lain yang termasuk dalam kawasan Puri Dewa Agung Kelungkung. Ini bangunan ini adalah namanya Kertagosa, artinya yaitu balai pengadilan. Fungsi daripada bangunan ini sebagai balai pengadilan adalah pada abad ke-17, di mana Kerajaan Kelungkung, Kerajaan Semarapura yang didirikan pada tahun 1310. Di dalam bangunan ini, adik-adik telah melihat beberapa peninggalan, yaitu kursi yang bersimbolkan singa, itu adalah tempat duduk raja sebagai kepala pengadilan. Lalu kursi yang bersimbolkan yaitu sapi adalah tempat duduk para pendeta. Para pendeta waktu zaman dulu adalah sebagai penasihat raja, pun pula sebagai hakim yang memutuskan perkara. Sedangkan orang yang terdakwa duduk di bawah menunggu keputusan sang hakim sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan pada langit-langit bangunan ini, adik-adik telah melihat ini adalah gambar wayang Kamasan, gaya Kamasan, lukisan gaya Kamasan. 3 kilo dari tempat ini ada desa kecil yang namanya Desa Kamasan, yang mana sebagian besar daripada penduduk di sana adalah sebagai pengrajin, melukis gambar wayang versi Kamasan. Ini cerita ini sangat menarik sekali. Kalau saya simbolkan secara jelas, merek yang paling bawah ini adalah cerita paling bawah, ini dia country. Merek yang kedua, ketiga atau keempat, ini adalah merupakan Atma Persangse. Ini adalah melukiskan yaitu hukuman di neraka. Cerita hukum karma, baik buruknya perbuatan selama hidup manusia. Sedangkan yang di atas sekali itu ada cerita, yaitu cerita cerita Bima Swarga. Bima adalah tokoh, yaitu Mahabharata, artinya salah satu saudara Pandawa yang pergi ke surga. Selain bangunan Kertagosa, masih terdapat satu bangunan lain yang berdiri kokoh di kawasan Puri Dewa Agung Kelungkung. Bangunan tersebut merupakan sebuah bangunan yang tampak seakan sedang mengambang, sehingga bangunan tersebut dinamakan sebagai Balai Kambang. Sekarang mengenai fungsinya, waktu zaman Kerajaan Kelungkung adalah tempat istirahat raja. Istirahat raja juga sebagai balai papat gigi keluarga raja yang namanya adalah Balai Pemandesan. Jadi bangunan ini waktu dulunya adalah lebih kecil daripada yang sekarang. Lebih kecil, lebih pendek sebagai Balai Pemandesan. Bangunan lain yang masih menjadi bagian dari Puri Agung Kelungkung adalah Gapura Utama Kerajaan yang dinamakan Gapura Pamedal Agung. Bangunan ini merupakan salah satu bangunan yang masih tersisa dari kehancuran Puri Agung Kelungkung dan sekarang beralih fungsi menjadi tempat yang disucikan oleh umat Hindu di Kelungkung. Selain itu, masih tersisa pula sebuah bangunan yang menjadi gerbang dan pembatas area dalam Puri Agung Kelungkung dengan area di sekitarnya. Bangunan Kori Agung Kelungkung saat ini beralih fungsi menjadi tempat kediaman keluarga Kerajaan Kelungkung.
mengenang peristiwa Puputan Klungkung, pemerintah daerah Klungkung mendirikan 2 buah bangunan di kawasan Puri Agung Klungkung. Bangunan tersebut ialah Monumen Puputan Klungkung dan Museum Semarajaya. Monumen Puputan Klungkung berdiri tegak di seberang Balai Kambang. Pada bagian atas monumen berbentuk lingga, sedangkan bagian bawahnya berbentuk bunga teratai. Di dalam bangunan Monumen Puputan terdapat patung Idewa Agung Jambe dan diorama tentang Perang Puputan. Sementara bangunan Museum Semarajaya dahulunya merupakan bekas sekolah pemerintah Belanda. Sebelum ini di bangunan ini dulu di bekas sekolah ya. Pada zaman Belanda ini namanya Sekolah Mulo atau sekarang Sekolah Menengah Pertama. Kemudian setelah itu dialih fungsikan menjadi bank juga pernah. Bank Rakyat Indonesia kalau salah kata itu. Kemudian atas inisiatif dari Bupati terdahulu maka diberikanlah museum pada bangunan ini. Di dalam museum tersebut terdapat beragam jenis koleksi peninggalan bersejarah. Kita total ada 171 koleksi, itu terbagi ada lukisan, ada alat pertanian, alat kerajinan, ada peninggalan sejarah Klungkung, isinya itu.